Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nurul Firdausi dari SMP Negeri 1 Purwantoro. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang klasifikasi benda kelas 7 semester 1. Para siswa sekalian, ini nanti Ibu akan menayangkan dua buah gambar. Gambar yang pertama tentang mobil, gambar yang kedua adalah semut rangrang. Dari dua gambar tersebut, apakah perbedaannya? Tentu itu karena adanya nyawa, sehingga yang pertama, gambar pertama dinamakan benda, yang kedua makhluk hidup. Makhluk hidup dikatakan hidup karena mempunyai ciri yang pertama bernafas, yang kedua bergerak, yang ketiga makan atau nutrisi, yang keempat peka terhadap rangsang, yang kelima mengeluarkan zat sisa atau ekskresi, yang keenam berkembang biak atau reproduksi, yang ketujuh bertumbuh dan berkembang, yang kedelapan adaptasi atau penyesuaian diri. Ciri yang pertama yaitu bernafas. Bernafas pada dasarnya adalah mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida ke lingkungan. Reaksi pernapasan atau oksidasi adalah karbohidrat ditambah oksigen menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Pernapasan yang menggunakan oksigen dinamakan pernapasan aerob. Ini terjadi pada tumbuhan jati, tumbuhan mangga, jambu, manusia, dan sebagainya. Sedangkan pernapasan yang tidak menggunakan oksigen dinamakan pernapasan anaerob. Contohnya pada jamur dan bakteri. Berikutnya, ciri yang kedua adalah bergerak. Perhatikan, gambar yang pertama adalah gambar tumbuhan menuju ke arah cahaya matahari. Kemudian gambar yang kedua adalah daun putri malu yang disentuh akan mengatup serta larinya harimau tutul. Itu semua merupakan contoh bergerak pada makhluk hidup. Ciri berikutnya, makan atau nutrisi. Tujuan dari makan atau nutrisi adalah untuk memperoleh energi. Lalu, bagaimanakah tumbuhan hijau memperoleh makanan? Nah, tumbuhan hijau memperoleh makanan dengan cara fotosintesis. Proses atau reaksi fotosintesis sebenarnya adalah kebalikan dari proses oksidasi atau pernapasan, yaitu karbon dioksida ditambah uap air dibantu oleh sinar matahari dan klorofil menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Ciri berikutnya peka terhadap rangsang. Pernahkah kalian mengedipkan mata ketika terkena cahaya yang sangat terang? Nah, itu adalah contoh dari peka terhadap rangsang. Berikutnya mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Manusia, hewan, tumbuhan, semuanya mengeluarkan zat sisa berupa keringat, karbon dioksida dari pernapasan dan uap air, kemudian urin dan kotoran. Ciri berikutnya adalah berkembang biak atau reproduksi. Tujuan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Perhatikan gambar yang pertama adalah hidra. Itu hewan yang berkembang biak dengan tunas. Gambar yang kedua tumbuhan paku berkembang biak dengan spora. Kemudian ada cocor bebek dan cemara berkembang biak dengan tunas liar. Ada juga tumbuhan mangga berkembang biak dengan biji, pisang dengan tunas, ayam dengan bertelur, dan kambing dengan beranak. Itu ciri dari berkembang biak. Kemudian tumbuh dan berkembang. Pada dasarnya tumbuh itu berbeda dengan berkembang. Tumbuh merupakan perubahan ukuran tubuh akibat bertambahnya jumlah sel dan volume tubuh. Sedangkan untuk berkembang adalah proses menuju ke arah dewasa. Untuk tumbuh bersifat irreversibel, artinya tidak bisa kembali ke bentuk semula. Perhatikan gambar pertumbuhan dan perkembangan di bawah ini. Gambar yang pertama ada tumbuhan
berawal dari biji menjadi tumbuhan besar, kemudian ayam berawal dari telur menjadi induk ayam, manusia pun juga begitu, kemudian metamorfosis pada kupu-kupu dan tumbuhan biji yang diawali dari biji. Itu proses pertumbuhan dan perkembangan. Ciri berikutnya adalah adaptasi, yaitu suatu cara atau kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Gambar yang pertama adalah mimikri yang dilakukan oleh bunglon, merupakan adaptasi tingkah laku. Kemudian gambar berikutnya berbagai tumbuhan hidrofit, xerofit, dan hygrofit, adaptasi morfologi juga. Kemudian gambar yang berikutnya ada paruh ayam dan kaki ayam, merupakan contoh dari adaptasi morfologi. Kemudian adaptasi yang berikutnya adalah adaptasi tingkah laku atau behavioral yang dilakukan oleh cicak, namanya autotomi, yaitu memutuskan ekornya apabila dikejar musuh.